mencari berita Mayang Sari zaman dulu kan memang agak sulit ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman, banyaknya sosial media, orang jadi gampang berkomentar ini itu gitu. Mungkin Mbak Mayang Sari nggak akan marah kalau misalnya cuma dirinya aja yang dihina ini, tapi berhubungan tentang anak akhirnya dia harus angkat suara. Jadi please tolong nih ya para netizen, dijaga jempolnya, jangan sampai nanti ketika udah dilaporin pencemaran nama baik, apa segala macam, kalian baru nangis-nangis minta maaf. Benar sekali, ya. iya. Itu dia. Dan selanjutnya tadi ada Koden juga, aduh Koden. Koden siapa Koden? Densu Margo. Oh dekat banget ya, udah kayak kakak sendiri ya? Iya. Oh iya, kenapa Densu? Kan kita bangga ya dengan kemarin keberhasilan dia dapat piala kan. Betul. Dengan karirnya yang semakin lama semakin cemerlang. Tapi katanya benci sama dunia akting. Nggak mungkin lah, benci-benci rindu kali ya. Ya nggak tahu juga, mungkin nanti kita akan adakan interview spesial kali ya bersama Denny Sumargo ya. Oke, dan berita selanjutnya ini ada juga yang nggak kalah ganteng dari Denny Sumargo, yaitu ada Andika Kangen Band. Ya, Babang Tampan ini akan mencurahkan isi hatinya sedikit. Gitu. Kalau misalnya Densu tadi kan mencurahkan hatinya bahwa dia nggak suka di dunia entertainment gitu kan. Nah kalau Babang Tampan ini kira-kira curhatnya apa? Ngomong nggak sih kalau curhatnya apa? Enggak, kok aku sih? Lah Densu aja kan lu punya nomornya, masa Babang Tampan lu nggak punya nomornya? Enggak punya, Yaudah. nggak mau punya, nggak perlu ya. Oke, beritanya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Insert pagi. Masa sih? Coba cek dulu. Di malam yang bertabur bintang, aku tenggelam dalam. Pengakuan Andika ex-vokalis Kangen Band mengenai pacar settingan memang sempat menggemparkan publik. Bagaimana tidak, hingga label Playboy melekat di dirinya lantaran kerap bergonta-ganti pasangan. Pria yang dijuluki Babang Tampan ini mengaku pernah dibayar hingga ratusan juta hanya untuk berpura-pura pacaran. Di hati sungguh pahit, kisah yang aku. Namun nampaknya semua itu tidaklah seindah yang terdengar. Seperti yang diketahui, pria kelahiran Bandar Lampung ini rupanya secara tak langsung terkena efek negatif atas apa yang pernah ia perbuat. Meski tidak berdampak pada dirinya, namun hal itu sangat berdampak pada anak-anaknya. Suatu saat nanti akan. Pria yang sudah 14 tahun berkarir di panggung hiburan ini diketahui telah memiliki 5 anak dari 3 istri yang berbeda. Dan dilihat dari jejak masa lalunya itu, bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap sang anak. Ya tetap aja lah, namanya anak-anak nangis ya gitu. Hari dicengin sama teman-temannya, dibully gitu. Kan sekarang lagi musim sih, bully-bully anak sekolah, ngelawan guru. Nah itu gue yang takutin, terganggu mentalnya anak gue yang itu. Menunggumu di tempat biasa. Khawatir akan mengganggu psikologis sang anak, Andika pun mengambil solusi agar menjelaskan kepada anak-anaknya mengenai apa yang dikerjakannya dulu. Meski begitu, cemoohan dan ejekan dari pihak luar tetap saja didapat dan tak kuasa ia bendung. Lelah hati ini mencari. Ketemu nganterin anak sekolah, gurunya bilang, gue nggak tahu selama ini baru nganterin anaknya, ternyata bapaknya playboy. Terus anak aku langsung dicengin sama teman-teman kan, teman-temannya namanya anak-anak SD kan. Apalagi dia mau SMP kan, bapak lu takutnya diomongin nggak bener nih gini-gini, padahal udah seharusnya juga gua ungkapin gitu. Bahwasannya orang kan selama ini mendengar sebelah mata nih. Sebenarnya yang dilihat mereka kan belum tentu benar. Kalau gua kan dari kampung ke Jakarta tujuannya kayak sekarang, sampai sekarang gua nggak nutup kemungkinan gua kesini cuma nyari duit gitu loh. Jadi kalau semua banyak cewek, banyak ini, orang kan nggak tahu, sangkain beneran gitu kan. Wah Andika nih so ganteng gitu kan. Padahal gue bilang, oh Andika so ganteng, udah mati gue apa gitu loh. Gue cuman settingan, cuman dikasih uang ya gue terima lah. Pacarku, cintailah aku. Dan rupanya langkah yang diambil Andika untuk menyelesaikan permasalahannya ialah dengan mengumpulkan anak-anaknya sekaligus memperkenalkan dengan ketiga ibu sambung dari adik-beradik buah hatinya tersebut. Tak lupa, ia pun sekaligus meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia buat dahulu. Permintaan maaf sama anak-anak gue kemarin liburan sambil gue jelasin pelan-pelan loh. Dari yang kecil sampai yang semua lah gitu. Walaupun ibunya berbeda, gue kan takutnya nanti suatu saat mereka sudah besar, sama-sama nggak mengetahui kalau mereka bersaudara kan gitu. Kenapa seperti itu? Ya itu sebenarnya kesalahan gue gitu loh. Gue harus minta maaf sama mereka dengan cara ngenalin nih sama ibu-ibunya gitu loh. Jadi kan mereka perpisahan ini nggak kita jadi permusuhan sih, jadi temen kan gitu. Setelah menerima konsekuensi atas pekerjaan yang ia lakukan dulu, Andika tentu saja menyesali perbuatannya.
Namun daripada itu, dirinya juga merasa kesal dengan warganet lantaran selalu saja mencibir akan apa yang dilakukannya. Ia pun tak habis pikir tentang apa yang diinginkan dari warganet, hingga selalu saja mengomentari kehidupannya. Kalau merasa bersalah pasti ya, karena kan yang jelas gua sih nggak sadar kalau sampai sekarang anak-anak gua ternyata sudah tumbuh besar, sudah mengerti ayahnya, udah mengerti papanya gitu kan. Sampai gue itu minta maaf sama anak gua kemarin, gua kumpulin walaupun kemarin netizen ngomongin gua, Andika ini semua anaknya dikumpulin gini. Gua nggak minta makan sama netizen gitu loh. Gua bicara mau mereka dari beda-beda ibunya, gua jadiin satu kemarin liburan itu nggak ganggu mereka kok. Gua nggak minta uang sama netizen gitu. Nggak minta duit sama orang lambe-lambe nyinyir gitu loh. Itu kan pakai duit gue pribadi. Gue berusaha dengan pakai uang halal, bukan ngerampok. Orang tinggal ngomong, wih Andika ini ngumpulin anak-anaknya dari ibunya yang beda. Ya urusannya apa gitu loh. Meski telah meminta maaf dengan kelima anaknya serta menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, namun agaknya hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti dalam ungkapannya, jika ada sebuah tawaran untuk melakukan settingan lagi, Andika pun tak menutup kemungkinan akan melakukannya jika dalam keadaan terdesak. Kalau gue sih untuk saat ini ya, saat ini insya Allah gue belum mikir sejauh ini ke sana gitu loh. Tapi kan nggak tahu, kalau gue nanti kepepet butuh, terpaksa gue ambil. Tapi kalau gue nggak kepepet, gue rasa gue pengen keuangan gue yang settle sekarang tetap stabil kayak gini. Gue rasa nggak ada yang gue ambil settingan, karena anak kan perkembangan anak itu lebih penting bagi gue. Di sini aku